Komandan Penggalangan Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran berharap Januari nanti akan ada tambahan dukungan resmi dari Khofifah Indar Parawansa. Sebelumnya, Khofifah berjanji akan mengumumkan pilihan capresnya pada Januari mendatang. Sebagai jurkam persentase di Jawa Timur apa ini? Terakhir Ibu mungkin ada berapa persen mungkin Ibu? Oh, pokoknya menang. Sinyal dukungan Khofifah untuk Prabowo Gibran semakin tak terbendung. Usai didukung 4 partai koalisi Indonesia Maju untuk berlaga dalam Pilkada Jawa Timur, sikap resmi Khofifah terhadap capres-cawapres pilihannya hanya menunggu waktu. Golkar selaku salah satu partai koalisi Indonesia Maju yang mengusung Khofifah untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur, melempar kode berlabuhnya Khofifah. Karena kita selalu bersama Ibu Khofifah, tidak pernah jauh sedikit pun. Bukan tanpa alasan, TKN Prabowo Gibran mengharap dukungan dari Khofifah. Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura menilai bahwa Gubernur Jawa Timur adalah sosok yang memiliki pengaruh penting dalam pemenangan Pilpres. Ya, harus diakui memang beliau termasuk salah satu kunci. Ya, termasuk salah satu tokoh masyarakat yang punya pengaruh cukup kuat di Jawa Timur. Apalagi beliau juga menjadi kepala daerah aktif di Jawa Timur. Saya kira tidak ada yang meragukan ya terkait dengan bagaimana pengaruh Bu Khofifah selama ini terhadap elektoral di Jawa Timur. Jadi saya pikir memang ini bagian dari strategi untuk mengikat Bu Khofifah untuk kemudian bisa mendapatkan kotel efek pada kandidat-kandidat Pilpres tertentu tadi. Terkait pengumuman resmi capres-cawapres pilihan Khofifah, Ketua Umum Muslimat NU itu berjanji akan mengungkapnya Januari mendatang. Sementara itu, merespon peluang Khofifah berlabuh ke Prabowo Gibran, paslon lainnya menegaskan siap berkontestasi dengan siapapun dan di wilayah manapun. Tim Liputan, B-Universe. Ya pemirsa, benarkah Januari yang tinggal menghitung hari akan menjadi momen Khofifah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran? Sudah bergabung bersama kami Komandan Penggalangan TKN Yandri Susanto dan Prof. Anang Sujoko, pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya. Terima kasih Prof. Anang dan juga Pak Yandri telah bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Pak Yandri terlebih dahulu. Pak Yandri, kalau melihat dari Bu Khofifah sendiri, tapi kita ingin tahu seperti apa komunikasi terakhir dari TKN dan Ibu Khofifah ini. Saya kira kalau Khofifah kan memang dari awal sangat dekat dengan Pak Jokowi ya. Kemudian juga dekat dengan Pak Prabowo. Nah itu komunikasi kami dengan Bu Khofifah itu sangat baik. Bahkan 3 minggu yang lalu saya juga ikut ke Jawa Timur, konsolidasi TKD Tim Kampanye Daerah se-Jawa Timur, di mana semua partai politik pengusung Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju hadir, dan di situ Bu Khofifah hadir. Kebetulan memang PAN sebagai partai politik yang lumayan besar di Jawa Timur, itu yang pertama kali memberikan rekomendasi untuk mengusung kembali Ibu Khofifah. Dan Bu Khofifah waktu itu juga pidato sambutan di tengah konsolidasi pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dan kemudian disusul dengan partai-partai lain di Koalisi Indonesia Maju seperti Gerindra, Golkar, dan Demokrat. Artinya dari situ Mbak Elisa, kami berkeyakinan penuh bahwa kerja-kerja politik Ibu Khofifah di Jawa Timur insya Allah nanti akan secara resmi diumumkan 2 Januari itu tidak akan meleset untuk Prabowo Gibran. Dan kami melihat memang gestur atau gerakan Ibu Khofifah selama ini, pesan-pesan politiknya itu memang sudah terasa di bawah. Misalkan saya di Banten, saya baru saja mengumpulkan hampir 1.500 muslimat NU, dan saya lihat di situ di pondok pesantren kami semuanya mendukung Prabowo. Karena itu dari jejak yang kami lihat dari provinsi ke provinsi, karena kebetulan beliau adalah Ketua Umum Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur, saya berkeyakinan bahwa insya Allah tidak akan meleset. Ibu Khofifah akan berlabuh dan secara terang benderang
untuk mempercepat kemenangan Pak Prabowo satu putaran dengan memenangkan dengan telak di Jawa Timur. Karena Jawa Timur merupakan kunci Bu Iksa. Selain Jawa Tengah ada Gibran, Jawa Barat ada Ridwan Kamil, kemudian di Banten ada kami, kemudian ada Bu Erin. Artinya Jawa ini sudah kami kepung dan insya Allah kemenangan itu sudah di depan mata. Saya kira itu, Pak Henry, artinya benar bahwa hadirnya Khofifah ini menjadi seperti kartu truf bagi TKN tadi ya untuk mengantisipasi dominasi PDIP dan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Betul, dan itu terbukti dari semua lembaga survei kredibel, ya kan? Baik 3 minggu terakhir, 2 minggu terakhir, bahkan yang terakhir beberapa hari ini menunjukkan bahwa di Jawa Timur Prabowo masih merajai suara. Oleh karena itu bergabungnya Bu Khofifah secara terang-benderang, saya kira bagi yang masih ragu atau di swing voter atau mungkin di masih belum menentukan pilihan secara mantap, kami berkeyakinan kartu truf memang yang kata Mbak Elisa tadi akan menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi TKN atau tim kampanye nasional Prabowo dengan bergabungnya Bu Khofifah secara terang-benderang di bulan Januari nanti. Kami berkeyakinan suara itu akan tambah mengalir buat Prabowo Gibran, dan itu penebalan dukungan buat Prabowo Gibran di Jawa Timur kami meyakini akan tambah banyak, dan Pilpres satu putaran itu sesuatu yang sangat mungkin kita raih, memenangkan satu putaran sehingga biaya yang mahal kemudian dinamika politik yang sangat dinamis itu bisa kita akhiri. Oleh karena itu Jawa Timur merupakan kunci kemenangan Prabowo Gibran, dan insya Allah dengan bergabungnya Bu Khofifah nanti akan memimpin pemenangan di Jawa Timur itu akan menjadi kenyataan Pilpres satu putaran. Gitu, baik. Saya beralih ke Prof. Anang. Prof. Anang, kalau Anda membacanya seperti apa? Kalau memang dari tim TKN sendiri berkeyakinan dengan hadirnya Khofifah ini dapat mengunci kemenangan Prabowo Gibran, kenapa nggak dari awal saja Bu Khofifah diminta untuk masuk di dalam TKN? Anda melihatnya seperti apa? Dan seberapa besar memang peran Khofifah ini mampu untuk menghentikan dominasi PDIP di Jawa Timur, Prof? Ya, oke, terima kasih. Ya, yang pertama memang kita lihat kalau dari sejarah perjalanan Bu Khofifah di Jawa Timur ini kan agak unik ya kita melihatnya. Termasuk ketika bagaimana sosok Bu Khofifah sendiri itu bisa memecah suara Nahdien ya kalau di Jawa Timur. Artinya kalau kita lihat dari kontestasi Pilgub kemarin yang diikuti Bu Khofifah dan sebelum-sebelumnya, itu terbaca bahwa Khofifah itu sebagai sosok yang memang memiliki basis massa yang cukup kuat. Basis massa yang cukup kuat di sini memiliki karakter loyalis ya, loyalis pada sosok seseorang tertentu. Nah, sehingga kalau memang memegang Bu Khofifah nanti sebagai bagian dari salah satu tim sukses Capres-Cawapres, ya memang akan mendapatkan peluang untuk lebih bagus. Nah, kenapa kemudian tidak sejak dulu? Tentu saja ini ada sebuah bargaining yang cukup penting untuk disampaikan bahwa tidak begitu saja ketika Bu Khofifah mau kemudian bergabung kepada calon atau tim sukses Capres-Cawapres. Tentu dalam berpolitik itu kan tentu saja tidak ada semuanya yang berbasis gratis, tidak ada. Tetapi apa kemudian yang membuat Bu Khofifah itu mau berlabuh misalkan di TKN misalkan? Tentu di sini ada bargaining. Nah, salah satu bargaining yang sekarang ditunjukkan oleh teman-teman partai politik pengusung Capres-Cawapres 02 yaitu dengan mengunci posisi Bu Khofifah sebagai calon gubernur untuk Pilgub 2024. Jadi ini ada sebagai sebuah transaksional saja. Menurut saya sebagai bagian dari strategi pemenangan dari Capres-Cawapres nomor 02. Begitu, Mbak. Bargaining seperti apa sih, Prof? Kalau Anda melihatnya sejauh ini, apakah yang sedang ramai saat ini untuk melanjutkan kembali Jatim 1? Ya, kalau saat ini memang posisi Bu Khofifah masih belum ada calon yang muncul untuk bisa setara ya saat ini. Beberapa poin misalkan kalau kita lihat bagaimana di daerah-daerah itu
basis-basis massa yang muslimat itu masih memiliki erat secara psikologis. Jadi yang saya tekankan di sini erat psikologis itu bukan hanya diikat oleh karena dia di posisi organisasi yang sama, tetapi ada kecenderungan dan kecenderungan itu ada semacam mengibukan sosok dari Bu Khofifah. Ini yang menurut saya tidak mudah untuk berubah pikiran. Berbeda dengan ketika berbicara kepada loyalitas yang kemudian itu berbasis pada saat hanya tokoh nasional saja, tetapi nggak ada psikologisnya, itu mungkin sangat mudah atau potensi berubahnya itu sangat tinggi. Dan kalau kita lihat di Jawa Timur misalkan, bagaimana kekuatan atau misalkan keeratan basis-basis muslimat, dia itu setiap pekan itu hampir memiliki satu forum untuk bersama. Contoh misalkan kalau kita lihat ada yasinan, tahlilan, kemudian kalau dari ibu-ibu muslimat sendiri nanti ada kajian muslimat, ada kemudian kampung nanti dengan warga-warga kampung yang mempunyai media-media atau forum-forum kewargaan, dan disinilah memiliki sebuah keeratan secara psikologis. Contoh kasus misalkan kalau kita lihat proses pilkada wali kota Kediri misalkan, ini kan sudah menunjukkan bagaimana antara PAN misalkan dengan Muslimat NU ini memiliki keeratan yang sangat bagus, sehingga pada saat itu kalau kita lihat bagaimana PAN yang minoritas di kota Kediri itu bisa menang karena wali kotanya, wakil wali kota itu ngambil dari unsur muslimat. Dan pada saat itu ada penggerak-penggerak di lapangan yang secara sukarela bagaimana menyuarakan muslimat. Dan tokoh ketika ada di muslimat misalkan itu sudah dianggap ibu. Nah, kalau ibu itu artinya apa? Jadi ada secara emosional kedekatan-kedekatan itulah yang kemudian membuat peta muslimat ini relatif stabil. Loyalitasnya untuk mendukung siapa yang kemudian diibukan dalam organisasi itu. Prof. Nah, di Jawa Timur, Ibu Khofifah mempunyai posisi diibukan oleh kalangan muslimat. Itu yang memiliki kekuatan saat ini. Dan sampai saat ini kalau kita melihat peta kekuatan pesaing kompetitornya siapa? Belum terbaca yang mampu menyaingi itu. Saya khawatir ya, meskipun ada nanti hanya sebagai pelengkap, khawatir saya seperti itu. Tapi harapan saya jangan sampailah kemudian Bu Khofifah nanti melawan bumbung yang kosong lah, semacam itu. Oke. Baik, tapi Prof, kalau dilihat tadi Anda katakan di sini kekuatan dari seorang Khofifah adalah tadi mampu memecah suara Nahdien dengan basis yang kuat atau memiliki loyalitas yang kuat. Mampukah loyalitas ini atau loyalitas yang kuat ini bisa dikonversikan untuk kemenangan Prabowo Gibran menurut Anda? Ya, ini tergantung nanti dari tim yang bekerja di lapangan ya. Artinya kalau kita melihat dari PKB sendiri yang mempunyai basis Nahdien, ini juga memiliki loyalitas terhadap Kiai, dan Kiai memiliki power tertentu. Ya. Nah, disinilah nanti kalau kita lihat bagaimana kemudian basis massa secara psikologis di muslimat itu kemudian bisa betul-betul membaca atau istilahnya saya melawan kekuatan dari kiai. Para kiai di Jawa Timur nanti bagaimana kemudian menggerakkan itu. Posisi itulah yang akan head to head antara kekuatan dari muslimat yang dikomandani oleh Khofifah dan kemudian kekuatan dari para kiai yang mendukung di PKB. Nah, Khofifah ini kan sudah ketika kita bicara pada yang tadi saya contohkan misalkan di kota Kediri, itu kan sudah memecah. PKB itu pada saat itu tidak masuk bagian dari kemenangan wali kota yang 2 kali berturut-turut ini, yang didukung antara PAN dan muslimat. Ini kan sudah menjadi contoh bahwa kemampuan muslimat itu sudah mampu memecah basis massa PKB. Padahal PKB ini kan mengandalkan basis massanya dari Nahdien, kalangan NU, tetapi kenyataannya ternyata tidak berhasil. Kemudian contoh kasus ketika misalkan antara Gus Ipul dan Pilgub yang kemarin misalkan. Kalau Gus Ipul misalkan mencoba untuk melobi dari sisi kepartaian misalkan dari kalangan NU. Tetapi kemudian yang terjadi kan yang kemarin Bu Khofifah masih jauh lebih unggul dibanding dengan Gus Ipul pada saat Pilgub 5 tahun yang lalu ya. Baik.
Baik, oke. Kalau memang ini sebuah strategi dikatakan seperti itu, saya mungkin balik lagi ke Pak Yandri. Pak Yandri, bahwa kita ingat bahwa sebelumnya, kalau kita berbicara mengenai bargaining politik, ini kan sebelumnya bahwa dukungan partai-partai Koalisi Indonesia Maju kepada Khofifah dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Inikah yang dimaksud dengan bargaining politik tadi agar Bu Khofifah mau untuk mendukung paslon 02? Ya, saya kira apa yang dikatakan Prof. Anang benar, karena sekarang nggak ada pihak manapun yang bisa menandingi kekuatan Bu Khofifah. Jadi yang kami lakukan untuk mendukung kembali Bu Khofifah itu juga sangat objektif, gitu. Bukan karena bergaya politik sesaat. Jadi kami juga perlu memastikan bahwa Jawa Timur itu dipimpin dengan orang yang benar dan kuat dan benar-benar bisa mengayomi masyarakat Jawa Timur. Maka kami lebih awal memastikan bahwa Bu Khofifah itu bisa maju kembali. Nah, apakah itu misalkan ada kaitannya dengan Pilpres? Ya tentu dengan bersambung dari Bu Khofifah mau menerima rekomendasi dari partai-partai pengusung Pak Prabowo, dari PAN, dari Golkar, dari Gerindra, dari Demokrat, yaitu bentuk dari chemistry yang nyambung, gitu. Jadi tidak ada silang sengketa, tidak ada persepsi yang berbeda bahwa Jawa Timur perlu pemimpin yang kuat, di nasional pun perlu pemimpin yang kuat. Dan tadi kalau Prof. Anang bilang memang betul, Bu Khofifah ini Ketua Umum Muslimat, bagaimana dengan para kiai? Setahu kami sampai hari ini yang sangat terang benderang itu misalkan Ketua Umum Pergunung, Pak Elisa, Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Asif Saifuddin, itu sudah menjadi tim kampanye Prabowo. Kemudian Kiai Fuad Hasan, Sidogiri sudah menjadi bagian dari Pak Prabowo. Jadi di samping Bu Khofifah memang memegang kata kunci Jawa Timur, tapi para kiai yang sangat dihormati dan berpengaruh di Jawa Timur, yang sebagian saya sebutkan tadi, masih banyak juga yang belum saya sebutkan, itu tambah memantapkan bahwa memang Jawa Timur itu bisa menjadi lumbung suara Prabowo, karena dari sisi Muslimat, dari sisi Nahdlatul Ulama, mungkin dari sisi Fatayat, dari Muhammadiyahnya, dan lain sebagainya, semua unsur di Jawa Timur itu insya Allah terwakili. Nah, itu artinya Bu Khofifah sebagai gongnya kira-kira begitu ya, untuk mempercepat atau mempertebal kemenangan Pak Prabowo di Jawa Timur. Dan kami melihat bahwa gestur atau gerakan Bu Khofifah selama ini memang sudah sangat jelas mendukung Pak Prabowo Gibran, tinggal memang deklarasi saja. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan semakin terang benderangnya Bu Khofifah itu bukan hanya Jawa Timur yang berpengaruh, tapi seluruh Indonesia. Karena tadi kata Prof. Anang, Bu Khofifah ini kan dianggap ibu, gitu loh, dianggap sebagai pengayom, sebagai tempat berteduh atau apalah bagi ibu-ibu muslimah Indonesia, bukan hanya ibu-ibu muslimat, tapi kan Ibu Khofifah ini sebagai simbol bahwa perempuan itu bisa kuat, bisa jadi pemimpin dan sangat mengayomi. Nah, itu yang kita rasakan kalau kami keliling seluruh Indonesia. Perlunya Bu Khofifah terang benderang. Nah, insya Allah dengan terang benderangnya Bu Khofifah itu bukan hanya Jawa Timur, Mbak Elisa. Jadi bisa seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, itu bisa baik yang muslimat maupun yang di luar muslimat. Karena ya, jujur kami katakan tidak banyak wanita seperti Bu Khofifah di Indonesia ini. Maka sekali lagi kalau Bu Khofifah sampai menang bulan Januari nanti dan kami yakin buat Prabowo Gibran, insya Allah satu putaran. Gitu Mbak Elsa. Oke, baik. Terakhir saya kembali lagi ke Prof. Prof, ini kan kalau memang tadi yang digadang-gadangkan adalah Gubernur Jawa Timur, tapi selain Gubernur Jawa Timur, Khofifah ini kan juga tadi Ketua Muslimat NU. Seberapa besar ini nanti dampaknya terhadap PKB sendiri nantinya bila memang Khofifah akhirnya resmi mendeklarasikan dirinya sebagai barisan 02? Seberapa besar dampaknya juga ini? Ya, kalau sesuai dengan apa yang saya sampaikan secara hitung-hitungan di atas kertas, memang saat ini ya Bu Khofifah akan memiliki kontribusi yang sangat besar dibanding dengan dua kandidat capres-cawapres yang lainnya dalam posisi itu. Namun demikian, yang perlu proses ini dikawal dengan baik adalah bagaimana kemudian di bawah itu ada tetap aja ada riak-riak. Nah, misalkan kalau di muslimat oke, mungkin bisa dalam tanda kutip loyalitasnya mungkin bisa sampai 80-90%. Tetapi kalau kita bicara pada keorganisasian lain yang kemudian itu mempunyai afiliasi dengan NU, saya tidak menjamin dia memiliki loyalitas yang sama setinggi dari muslimat misalkan macam itu.
Dan ini kan banyak ya, mulai dari organisasi-organisasi underpo yang ada hubungannya dengan NU, Fatayat, Muslimat itu masih banyak. Tetapi sekali lagi, kalau kemudian itu dikaitkan dengan organisasi-organisasi lain, belum tentu itu akan menjadi sebuah kekuatan. Justru inilah yang menurut saya akan menjadi potensi ada konflik di horizontal, menurut saya. Nah, kenapa demikian? Karena nanti kalau kita lihat bahwa para caleg dan kemudian bicara pada afiliasi Pak Kiai semacam itu, ini kan sama-sama akan membuat gerakan-gerakan di grassroots. Nah, ini akan memiliki potensi kemudian saling menyerang. Menyerang dalam artian adalah saling merebut posisi itu. Nah, kalau ketika sudah di atas kertas Khofifah memiliki potensi yang besar seperti saat ini, maka tugas dari TKN menurut saya itu adalah memastikan merawat komunikasi di bawah itu menjadi sebuah saluran yang betul-betul menjaga kepastian itu, menjaga keamanan, dan yang pasti sekali lagi adalah bagaimana garis komunikasi itu tetap jangan sampai terjadi kebocoran. Begini, di Jawa Timur itu tingkat kalau kita bilang ya dalam tanda kutip money politik atau uang-uang amplop itu masih tinggi. Nah, bagaimana kemudian serangan-serangan dalam sering orang menyebut dengan serangan fajar itu ya masih tidak akan menggoyahkan lah loyalitas. Bagaimana kemudian serangan-serangan fajar atau amplop-amplop itu kalau misalkan ada ya distribusinya juga dengan cara yang baik di bawah, termasuk dalam menjaga saksi. Itu yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan sampai pada jalur di bawah di TPS itu. Di grassroots-nya ya, baik. Terima kasih Prof. Anang dan juga Pak Yandri. Kita tunggu nanti Januari akan seperti apa, karena Bu Khofifah bilang Januari akan diumumkan apakah akan bersatu dengan 02 atau beliau memiliki pilihan lain. Kita nantikan saja ya apa dari tanggapan dari Bu Khofifah. Terima kasih kembali sekali lagi untuk Komandan Penggalangan TKN Pak Yandri Susanto dan juga Prof. Anang Sujoko, pengamat politik Universitas Brawijaya.